Kita akan memulai rapor virtual pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terhormat Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu bendahara pos reguler maupun posda SD Negeri Kecamatan Manaran. Pertama-tama mari kita senantiasa tidak lupa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah. Pada pagi hari ini kita masih dapat ditemukan dalam sehat walafiat, walaupun saat ini barangkali di daerah kita semuanya merata ya, penghujan dan mendung depan, namun tidak membuat semangat kita juga menjadi mendung. Semangat kita tetap berkobar dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas kedinasan kita, utamanya di bidang keuangan pos yang hari ini tahun ini sudah memasuki tahun akhir tahun dan November dan Desember ini, maka perlu banyak kita persiapkan dalam rangka kita melengkapi sebagian dari tanggung jawab kita sebagai pengelola BOS di tingkat satuan pendidikan masing-masing sudah diterimakan oleh pemerintah, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah ke rekening sekolah. Kita bertanggung jawabkan secara benar. Baik, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan yang harus segera kita tindak lanjuti terkait dengan tanggung jawaban perusahaan pos reguler maupun posda. Yang pertama kami sampaikan terkait dengan posda, dana posda sudah masuk ke rekening tanggal 5 November kemarin. Silakan untuk segera diambil dan segera didistribusikan sesuai dengan SPJ yang sudah dibuat. Oleh SPJ yang kemarin dalam pengelolaan moratorium ada kelebihan atau kekurang sinkronan, nanti kita lanjuti sebagaimana dulu sudah kita sampaikan. Pertama terkait dengan revisi SPJ sudah kita sampaikan ke penjenengan, sudah diambil semua nggih? SPJ Posda. Sampun Pak. Sudah diambil, itu sudah ada apa itu tanda revisi yang sudah ditempelkan di masing-masing SPJ SD. Itu yang direvisi terutama yang utamanya dalam pembuatan SPJ honorarium GTD itu sesuai dengan indeks dalam NPD. Kalau indeksnya 300.000 ya 300.000, tipe 1 yang tipe 2 500.000 ya 500.000, jadi tetap sesuai dengan NPD. Volumenya indeksnya sesuai dengan NPD. Namun demikian untuk itu volume disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian kode rekening kemarin diperintahkan untuk ditulis lengkap. Kemarin contoh yang kita buat itu hanya sesuai di NPD, namun ditulis lengkap seperti ada tambahan yang kemarin kita sampaikan ke penjenengan, ada tambahan beberapa digit angka di depan sebelum kode rekening yang penjenengan tuliskan.
Itu mohon segera untuk diganti. Kemudian di bagian penerima itu diberi terlampir. Kalau itu ATK toko ya diberi cap toko, itu lebih baik. Kalau itu honor GTT diberi terlampir. Kalau toko silahkan diberi cap toko, itu lebih baik. Kemudian untuk yang ATK jangan lupa untuk diberi nama dan tanda tangan pengurus barang di SD masing-masing. Kemudian masih terkait dengan revisi SPC Bosda, sebenarnya ini masih ada pekerjaan lagi setelah dana cair ini. Di aplikasi Bosda penjenengan semua harus input pelaporan. Namun sebelum input pelaporan, ini kita selesaikan dulu revisi SPC ini, dengan revisi dulu hingga betul sampai dengan penyetoran pajak. Untuk penyetoran pajak kemarin sudah kita share ke penjenengan melalui link berapa pajak yang harus dibayarkan, dan nanti pajaknya kolektif dari dinas. Jadi nanti dikumpulkan, misalnya ya, sebentar saya coba buka share screen dulu. Bentar. Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah tampil? Sudah, Pak. Nah, ini. Sudah, Pak. Ya. Di situ sudah kita tampilkan beberapa PPh, PPN yang harus dibayarkan oleh sekolah. Ya. Itu nanti pajaknya kolektif, ya, kolektif. Artinya misalnya belanja ATK, ya, ATK bukan, bentar. Contohnya nih, belanja yang banyak aja. Ini misalnya belanja jasa tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, honorarium pengelola Bosda. Ini nanti pajaknya semua SD ini jadi satu e-billing. Jadi tidak per SD nanti ada 40, 80, tidak, tapi semua SD ini jadi satu e-billing. Jadi nanti masing-masing sekolah akan diberi lampiran e-billing yang sudah dibayarkan oleh dinas. Maka dari itu untuk pembayaran nanti saya setorkan ke dinas nanti yang membayar, terus nanti e-billing dan bukti setor itu kita fotokopikan, kita gandakan, kemudian kita bagikan ke penjenengan sebagai laporan atau
bahan SPJ atau sebagai penunjang atau pendukung SPJ. Jadi monggo nanti untuk yang tertera di dalam belanja ini ada PPN, PP atau pajaknya, nanti kami tunggu ya di Korwil jam 10 karena hari ini jam kerja sampai jam 11, nah jam 10 kita tunggu di Korwil. Monggo mangke bisa diselesaikan agar segera Bosda ini selesai, karena nanti setelah tanggal 15 Bapak Ibu, setelah tanggal 15 kita nanti akan menyusun SPJ lagi yang Bosda bulan September sampai Desember, bulan Desember sampai September sampai Desember. Nanti setelah AKM, setelah ANBK selesai, nanti ANBK tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 November, nanti pasca ANBK itu nanti kita akan menyusun kembali SPJ honor yang masih sisa, itu kita usulkan pencairannya nanti setelah ANBK saja. Kemudian ya, sekali lagi nanti untuk PPN PPH kita tunggu di Korwil jam nanti segera selesai karena agenda kita banyak, tidak hanya Bosda, Bosrek, apalagi Bosrek nanti juga lebih banyak lagi agenda yang harus kita selesaikan, maka satu persatu kita manfaatkan agar nanti ya sebisa mungkin saat pelaksanaan PAS atau penilaian akhir semester, belum lagi nanti sekolah juga disibukkan dengan e-rapor atau e-report nanti, sehingga waktu itu akan bareng-bareng, apalagi dimulai di awal Desember sampai dengan akhir Desember kita full, maka siapkan energi sebaik-baiknya karena menyongsong pekerjaan yang nanti hampir tanpa jeda. Jadi ini kita selesaikan dulu Bosda SPJ-nya. Nanti BKU yang digunakan BKU dari aplikasi. BKU yang digunakan nanti BKU dari aplikasi. Ya. Jadi nanti setelah SPJ jadi, nanti kita input di aplikasi. Kita inputkan di aplikasi. Nah, cara inputnya bagaimana? Niki nek kula terangke teng mriki ngoten saged dipirsani kanthi jelas mboten. Misal saya praktekkan input pelaporan, walaupun memangnya sebenarnya hanya mudah untuk input pelaporan ini. Ini saya coba ya, saya coba kan bagaimana cara input pelaporan di aplikasi Bosda. Saya contohkan satu SD, misalnya 4 tunduh. Bentar. Nanti sekolah pas kalau sekarang
menggunakan laptop juga bisa praktek ya. Silahkan. Bagaimana cara input pelaporan? Sebetulnya mudah. Nanti mudah. Nah, tidak sulit insya Allah untuk input pelaporan ini. Ini ya, untuk input pelaporan masuknya sama di Bosda strip.wonogiri.sinyaapps.io garing input strip SD. Enter, nanti akan ketemu tampilan seperti ini. Masukkan nama, pilih sekolah penjenengan, masukkan password yang dulu sudah kita sampaikan, kemudian klik hubungkan. Nah, tunggu sampai berhasil menghubungkan. Nah, ini Anda berhasil terhubung. Kalau sudah Anda berhasil terhubung, klik OK. Kemudian ini nama sekolah sudah tampil, SD Negeri 4 Pundosari. Kemudian kita masuk ke pelaporan, karena kita akan input pelaporan. Kalau kemarin pengajuan sudah cair, maka kita wajib melaporkan. Karena urutannya seperti itu. Caranya klik pelaporan, kemudian input pelaporan. Nah, untuk SD Negeri 4 Pundosari, kemarin yang diajukan jumlah dananya 9.220.000. Nah, jumlah dana yang diajukan 9.220.000. Kemudian kita input satu persatu. Dari atas dulu, sesuai di BKU ya, inputnya sesuai BKU manual penjenengan. Jadi inputnya sesuai dengan BKU manual. Tanggal BKU tanggal pinten, misalnya kemarin cair tanggal 5, ditransfer tanggal 5, input tanggal 5, nomor BKU 1, kemudian jenis dana masuk bank, jenis dana. Nanti ada beberapa jenis pilihan ya. Ketika transfer itu masukkan dana masuk bank, kode akun bank, uraiannya ini transfer, terima transfer, terima sesuai di BKU jenang, transfer dana Bosda, jumlahnya pinten 9.220, sesuai di rekening jenengan berapa yang cair, kemarin berapa. Setelah diinput 9.220.000, cairnya tanggal 5 November, nomor BKU 1, dana masuk bank, transfer, terima transfer dana Bosda, dan klik input. Nah, berhasil. Maka setelah kita klik input, maka akan masuk di tabel input. Nah, ini tabel input. Nah. Kemudian input yang kedua, inputkan lagi untuk yang di BKU. BKU misalnya BKU penggeseran saldo bank atau pengambilan. Nah, urutan di BKU jangan gitu. Pengambilan. Tanggalnya berapa diambil? Lihat di rekening penjenengan masing-masing tanggal berapa diambil dananya. Misal tanggal 5 transfer berarti diambil misalnya tanggal Senin ya, tanggal 8. Tanggal 8 November diambil. Nomor BKU diubah, jangan nomor 1, karena tadi nomor 1 sudah, berarti nomor 2. Nomor BKU jangan lupa untuk diubah. Nah, setiap input harus diubah atau ditambah untuk setiap input. Nomor 2, tadi nomor 1 sudah. Jenisnya ambil dana di bank. Nah, ini ketika mau penggeseran itu kan ngambil. Setelah ditransfer kita ambil dana di bank. Kode akun sama bank, ya, sama. Kemudian uraiannya terima kas tunai. Berapa? Misalnya diambil semua, ya, diambil semua 9.220.000.
Ya, pastikan ini sudah benar. Ya. Diambil tanggal 8 November, nomor BKU 2, ambil dana di bank, terima kas tunai, atau jenengan sesuaikan di buku BKU jenengan, bunyinya bagaimana, terima kas tunai penggeseran atau apa, silahkan ikut di BKU-nya. Jumlah 9.220.000 dan klik input. Ujian berhasil. Nah, ini ya sudah masuk ke sini. Ini nomor BKU-nya sudah muncul. 1, 2. Nih diambil. Kemudian setelah diambil, penjenengan sudah punya kas tunai, bisa didistribusikan ke belanja langsung, belanja tunai. Belanja tunai. Dan ketika diambil tanggal 8, sebaiknya hari itu juga segera didistribusikan. Nah, hari itu juga, misalnya tanggal 8 atau paling lambat tanggal 9, itu langsung didistribusikan. Misalnya ini tanggal 8 atau kita ambil tanggal 9 misalnya. Dan nomor BKU 3. Kemudian jenis, karena kita akan belanja, berarti jenisnya kas tunai. Jenisnya kas tunai, karena kita akan belanja. Kas tunai. Kemudian, apa itu, uraiannya. Uraiannya ini sesuai di BKU penjenengan, misalnya bayar, misalnya bayar sesuaikan di NPD mawon nggih. Nah. Jadi misalnya GTT, kalimatnya penjenengan keliru di sini. Belanja jasa tenaga kependidikan. Belanja jasa tenaga kependidikan. Jadi uraian ini samakan dengan yang ada di NPD penjenengan. Nih, yang ada kode akunnya ini. Nanti yang ada honor pengelola BOSDA, ya bunyinya bukan honorarium pengelola BOSDA, okay? Tapi belanja jasa tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, terus dalam kurung pengelola BOSDA. Jadi ini harus disertakan, kalimat ini disertakan. Kemudian untuk belanja makanan dan minuman rapat juga disertakan. Ribon? Ribon? Oke, saya lanjutkan. Ini belanja jasa tenaga kependidikan. Boleh diberi tanda kurung ya. Honorarium GTT dan PTT misalnya. Bisa ya. Kemudian besarannya berapa? Misalnya ini besarannya 7 juta misalnya.
misalnya 7 juta. Nah, sudah. Setelah diisi 7 juta, kemudian klik input, berhasil. Ini sudah sampai di sini. Di sini juga akan muncul nanti ya. Jadi jumlah yang dibelanjakan sudah 7 juta. Masih ada 2.220.000. Nanti ada belanja apa lagi? Diisi. Tanggalnya tetap sama, tanggal 9. Nomor BKU dirubah nomor 4. Jenis tetap sama, kas tunai. Kode akunnya nanti ini ya. Oh, ini tadi belum diisi ya. Tadi nomor 3 kita edit dulu ya. 3, maaf. Kas tunai, kode akun ini akan sudah muncul ya, sudah muncul. Tadi akan bayar belanja jasa tenaga kependidikan. Nah, ini uraiannya, ini besarnya, ini dirubah. Nah, ini sudah muncul. Nanti belanja yang keempat, kas tunai sama, jasa tenaga kependidikan sudah, misalnya akan pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan. Ini minum harian. Ini belanja minum harian misalnya. Yang misalnya jumlahnya 1 juta. Ya, 1 juta. Kemudian inputkan. Yang penting nomor BKO ini harus selalu diubah, ditambah sesuai di BKO ini. Ngerti ya? Saya kira itu sampai dengan nanti dana di sini habis, jumlah belum dilaporkan ini 0, sampai di sini 0. Nanti kalau semua sudah kita inputkan sesuai di BKO manual jenengan, nanti semua di sini akan otomatis 0. Demikian, barangkali ada yang masih belum paham. Enggak, barangkali ada pertanyaan, Bapak Ibu. Halo? Pun mudeng apa mubeng nih? Biasanya Benar. setelah mengerjakan, Pak. Anggarap terus bingung kan, timbul pertanyaan. Oke. Engkau menawi ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan dulu. Kalau tidak ada berarti pundong nih ya. Jadi itu yang harus kita kerjakan, agenda kita semuanya ya. Revisi SPJ sesuai dengan apa itu kemarin koreksi dari dinas. Setelah itu penjenengan inputkan di aplikasi yang kemarin sudah kita berlatih menginputkan pengajuan kemarin. Sama nanti kliknya input pelaporan. Itu rangkaian dari, karena kalau kita belum melaporkan kita belum bisa mengajukan untuk yang nanti yang yang 4 bulan tadi. Jadi kalau kita belum input laporan di aplikasi, itu secara otomatis kita belum dapat menginput pengajuan untuk yang berikutnya. Maka sebagai salah satu rangkaian dari pencairan dana bosda kemarin, itu penjenengan menginput laporan sesuai dengan yang ada di ajuan penjenengan. Nanti kalau masih bingung, yang penting jangan klik ajuan dulu ya. Saya kembali dulu.
ketika sudah masuk di tabel input, jangan klik ajukan dulu. Kalau belum yakin, jangan klik ajukan dulu. Nanti timbang napa niku ketika sudah klik ajukan, dilalah enten sing kleru, terpaksa harus di reset nanti. Maka biar penjenengan yakin dulu, kalau sudah yakin baru diklik ajukan. Nah, makanya bisa saling share, bisa saya cek dulu kalau misal penjenengan belum yakin, biar nanti saya cekkan dulu. Setelah saya cek sudah betul, nanti baru penjenengan bisa klik ajukan. Nah, itu kuncinya seperti itu. Baik, kalau sudah, kemudian untuk yang selanjutnya Bosda sudah. Untuk yang berikutnya untuk bos reguler. Bos reguler, agenda kita menyelesaikan laporan bulan November. Ya, jadi segera masih ada 2 SD 3 Gunungan, ya, dan satunya SD 5 Pijiharjo, Mas Hari dan Mas Aan. Itu mohon untuk segera diselesaikan. Dan setelah input USADI realisasi selesai, cetak SPTJM dan K8 inputkan di link SS yang sudah kita bagikan setiap bulan itu. Isi di sheetnya bulan November. Sampai dengan tanpa ada selisih. Agak lambat, mohon bersabar. Ya, ini. Ya. Ini untuk laporan bulan November. Ini SD 5 Pijiharjo belum mengisi. Kemudian SD 3 Gunungan itu belum mengisi. Di selisih ini tidak boleh merah kecuali SD 6 Keposari, kemudian SD 6 Biro dan SD 7 Biro, SD 3 Biro. Ini merah karena memang ada anggaran yang tidak bisa digunakan di tahun 2021 ini.
Ini masih ada 2 SD, monggo. Untuk yang Desember ini juga sudah kita buka ya Bapak Ibu. Untuk yang Desember, misal yang sudah selesai mau mengerjakan realisasi bulan Desember, monggo ini juga sudah kita buka linknya untuk yang bulan Desember, akan diisi sesuai dengan realisasi Desember. Intinya garis besarnya untuk pengeluaran belanja di bulan November ini ATK, Bupena untuk segera ya bulan ini bisa bisa direalisasikan, bisa disiplahkan. Ada kendala nanti silakan koordinasikan dengan kami untuk pensiplahan Bupena. Untuk ATK, untuk yang GAU silahkan kirim dulu pesanannya yang format Excel untuk yang GAU. Untuk yang Fauzan Zoom silahkan langsung langsung siplahkan, bisa langsung disiplahkan ke Fauzan Zoom untuk yang Fauzan Zoom. Untuk yang GAU silahkan format pesanannya di format Excel itu dikirimkan kepada kami, kemudian Excel itu akan kita sampaikan ke GAU, nanti GAU akan mengirimkan barang dulu, kalau sudah baru disiplahkan. Berarti otomatis untuk yang Fauzan Zoom bisa penjenengan siplahkan dulu, langsung bisa direalisasikan di bulan ini, bulan November. Nanti untuk yang GAU kita menunggu barang dikirim. Makatan Bapak Ibu, mohon maaf ya, karena mungkin kita berpikir kaya ribet pakai GAU dan Fauzan, pakai real dan non real. Untuk yang non real itu nanti hanya untuk bantuan SPJ saja, nanti uang kembali setelah dikenai biaya administrasi siplah. Untuk yang GAU nanti menunggu barang dikirim ke sekolah baru disiplahkan. Ngaten Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian untuk belanja modal kami harapkan bisa selesai untuk untuk bulan ini, kita harapkan bisa selesai ya, biar bulan depan bisa lebih enjoy. Untuk modal tidak harus ke GAU ya, tidak harus. Tapi misal mau ke GAU nih, monggo. Tapi prinsipnya tidak harus ke GAU, silakan bagaimana yang paling cepat. Kalau ada kendala bisa koordinasikan dengan kami, insya Allah kami siap membantu terkait dengan pensiplahan barang modal penjenengan, kecuali buku. Untuk yang peralatan mesin, misalnya laptop atau mebeler atau alat olahraga, mungkin ada kesulitan pensiplahan, nanti akan kita bantu dalam pensiplahan ini. Nanti November itu kemudian kegiatan AKM nanti juga dikeluarkan di bulan November. Jadi di RKS jenengan menganggarkan apa saja untuk AKM keluarkan. Otomatis sudah ya. Otomatis sudah karena laporan sudah masuk, tinggal 2 SD berarti kudune mumpun. Nanti AKM keluar di bulan November ini. Kemudian yang keluar di bulan Desember nanti PAS bisa dikeluarkan di bulan Desember, penilaian akhir semester. Kemudian e-rapor itu juga dikeluarkan di bulan Desember. Kegiatan-kegiatan yang tidak rutin yang keluar di bulan Desember nanti kegiatan PAS dan e-rapor itu bisa diselesaikan. Kemudian rapat-rapat konsumsi semua dihabiskan. Oke. Ada satu hal penting yang perlu kami sampaikan. Upayakan seminimal mungkin saldo atau silpa. Upayakan seminimal mungkin silpa tahun 2021. Karena apa Bapak Ibu? Nanti silpa itu akan mengurangi penerimaan BOS
2022. Saya ulangi, dana silpa tahun 2021 itu akan mengurangi penerimaan dana BOS di 2022. Maka dari itu upayakan seminimal mungkin silpa. Upayakan seminimal mungkin silpa. Kalau itu bisa diupayakan, direalisasikan, realisasikan agar tidak mengurangi penerimaan BOS kita di 2022. Misal di SDA di akhir Desember masih ada sisa itu 5 juta. Kemudian penerimaan di tahun 2022 seharusnya misalnya 50 juta, karena masih ada silpa 5 juta, sehingga penerimaan kita di 2022 tinggal 45 juta. Jadi nonton ya, saya ulangi, misal di SDA di akhir Desember masih ada silpa 5 juta. Kemudian penerimaan di tahun 2022 misalnya 50 juta jatahnya, ya, jumlah siswa kali 940.000 misalnya 50 juta. Tapi karena masih ada silpa tahun sebelumnya itu 5 juta, maka penerimaan di 2022 dikurangi 5 juta, berarti 45 juta. Ngoten Ibu, jadi monggo diupayakan seminimal mungkin dana silpa di 2021 ini. Nah iso ya nol, nah iso, nah ora iso ya dibuat seminimal mungkin. Pemoturah itu ora enak 1 yuta, ora enak 1 yuta, syukur ora enak 100.000. Jangan sampai silpa 2 juta, 3 juta, diupayakan bisa direalisasikan. Misal ada sesuatu hal atau kendala nanti bisa dikoordinasikan dengan kami, insya Allah kita akan membantu bagaimana dana-dana itu bisa direalisasikan. Lain dengan BOSDA, lain dengan BOS reguler. Untuk BOS reguler itu dihabiskan nilainya, Kalau BOSDA kan yang dihabiskan volumenya. Jadi misalnya anggarannya volumenya 100, ya sudah, yang dihabiskan ya 100 itu. Tapi kalau BOS reguler masih ada, masih lunak. Jadi yang dihabiskan bukan volumenya tapi nilainya. Misalnya anggaran 100 lembar fotokopi ya, fotokopi misalnya 100 lembar kali Rp364, ketemunya 36.400. Kalau di BOSDA yang dihabiskan 100 volume, 100 kali 350 berarti gur 35.000. Tapi kalau BOS reguler sing tindakke sing tinggal ukuran 36.400-nya itu. Jadi itu bisa menjadi 102 lembar atau 103 lembar atau 105 lembar bisa. Jadi diupayakan seminimal mungkin silpa di 2021. Ada kendala di belanja modal, nanti silahkan nanti kita dengan koordinasikan dengan kami. Golek solusi nih biar supaya ini iso metu. Kemudian karena ini sudah tinggal 2 bulan, penjenengan harus senantiasa mengecek di USADI laporan realisasi dana BOS fungsional. Jadi bagi yang sudah selesai realisasi November, silahkan dicek di bagian
apa itu laporan dana bos fungsional. Nah, silakan dicek di Usadi di laporan dana bos fungsional. Jangan, harus dipastikan jangan sampai ada yang minus. Harus dipastikan jangan sampai ada yang minus. Kalau sampai ada yang minus, berarti ada kesalahan di dalam realisasi. Ada kesalahan dalam realisasi atau di dalam penganggaran. Pasti ada kesalahan. Maka dari itu, berkali-kali kami ingatkan, ini tinggal 2 bulan, ini sampai dengan detik ini sudah tidak ada yang laporan minus setelah realisasi November. Kemarin ada 1 SD kemarin. SD, ada 1 SD, tapi sudah kita eksekusi semalam. Sudah selesai. Maka silakan, jangan sampai terlambat. Oh, jangan itu wis akhir tahun lagi ngecek, lagi laporan. Nah, kudune wis lekas wayah-wayah liburan, malah penjenengan mumet dhewe. Maka dari sekarang penjenengan cek di Usadi, di laporan dana bos fungsional. Pastikan setiap belanja kegiatan tidak ada yang minus. Kalau ada yang minus, silakan koordinasikan dengan kami. Insya Allah siap untuk membantu. Mumpung ini masih longgar. Yang masih longgar maksudnya admin di kabupatennya ini masih longgar sekarang, sehingga mau reset password, reset apa itu untuk membuka akses itu masih longgar. Dari itu monggo setelah penjenengan input realisasi bulan November dicek. Ampun, sampun, alhamdulillah berarti tidak ada minus. Nah, nanti sebagai dasar realisasi di bulan Desember, ya bos fungsional itu cetakan di bulan November itu jenengan lihat sisa-sisa itu, jangan Gurkari ngetoknya sisa-sisa itu tak. Jadi sisa-sisa itu dikeluarkan dienggo ngenteke duit nek iso. Dienggo ngenteke duit. Nek iso duite dinteke. Engko nek ora entek, engko ndak penerimaane tahun depan disudo, dikurangi. Nah, jadi lebih enak. Jadi jangan berdasarkan RKS manual, makanya jenengan malah mumet, malah bingung. Cetak saja bos fungsional. Oh iki tiba iki cek sisa semene. Iki sisa semene. Bisa contoh nih. Bentar, sekalian biar dong. Saya share screen dulu. Misal ini SD negeri, kita cetak dulu ya. Kita cetak dulu laporan realisasi bos fungsional. Bos fungsional. Kita misalnya SD 4 Pijiarjo. SD 4 Pijiarjo sudah realisasi di bulan November. Kita klik bulan November. Kemudian tanggal 30 November. Kemudian kita cetak. Ya. Nih,
Jadi dasar penjenengan nanti ini kan sampai akhir November masih ada sisa pagu ini, sisanya ini, sisa-sisa ini. Nah, ini kimawon yang kita jadikan BKU, yang kita BKU kan ini mawon. Sisa-sisa ini, yang kolom sebelah kanan ini kan sisa. Ini belum direalisasikan. Ini saja, sampai dengan uang kita habis. Sampai dengan uang kita habis kok ini masih ada sisa. Nggih pun kajenge, enggak apa-apa. Karena RKS itu bisa lebih besar. Bisa lebih besar. Realisasi bisa lebih kecil. Realisasi tidak mungkin lebih besar dari penerimaan. Tidak mungkin. Maka kita dasarnya ini nanti insya Allah akan benar. Nanti akhir Desember tidak mungkin akan minus di usadinya. Tidak akan minus. Jadi ini aja yang kita gunakan sebagai dasar apa itu realisasi di bulan Desember. Misalnya belanja modal bahan perpustakaan masih ada anggaran 1631, ya kita keluarkan. Ini fotokopi ulangan harian ini masih bisa dikeluarkan ya. Ini ada fotokopi ya, alat bahan cetak ulangan harian, ini fotokopi maksudnya. Fotokopi ulangan harian, keluarkan, habiskan. Sebutin di TC nih. Fotokopi PTS. Nah, PTS sudah selesai bagaimana? Yang lain dulu. Yang lain dulu kita penjenengan apa itu? Penjenengan yang lain. PTS sudah berlalu. Kemudian PAS, ya ini dikeluarkan otomatis yang PAS ya. Nanti misalnya anggaran PAS ini kurang. Ini masih ada anggaran PTS ya sudahlah kita ngentek gue diambilkan, tapi nanti keterangannya kegiatan PAS walaupun ambil anggaran di PTS. Ini kan solusi terakhir karena sudah akhir Desember. Caranya begitu. Makanya nanti kalau misal masih ada apa itu silpa, penjenengan koordinasikan supaya nentek syukur bagi penjenengan bisa menyelesaikan sendiri. Sebenarnya dasar ini mawon biar apa? Biar jenengan runtut sampai akhir. Dasarnya ini mawon. Lalu mungkin jenengan mendetik di manual, jangan bingung karena manual kan masih utuh. Tapi kalau di bos fungsional kan sudah ini sisa-sisa. Jadi yang leboke iki otomatis ora mungkin nanti akan merah di usadinya. Tidak akan ada notifikasi tertolak. Itu nggih, untuk apa itu? Usadi. Jadi upayakan seminimal mungkin silpa. Nanti realisasi Desember silakan cetak dulu bos fungsional tanggal 30 November. Nanti menjadi dasar realisasi Desember. Habiskan iso. Pomo iki ora ketang 100.000 ya ora apa-apa lah nek sithik. Bisa kepeksane. Nek iso entek ya syukur, nek ora iso entek ya wis. Gitu. Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, monggo kami buka pertanyaan. Pak Dwi. Halo Pak Dwi. Monggo Bu Siti Utari. Halo Pak. Nggih, monggo, nggih. Ya itu paling lambat kapan ya Pak? Pusdap paling lambat kapan untuk aplikasinya karena laptop kami sedang opnam. Laptopnya kademen. Oh ya, nggih. Iya, filenya Nggih, nanti misal nanti opnamnya agak lama ya. Nanti insya Allah kita bantu. Misalnya opnamnya agak lama. Oh iya. Yang manual jenengan selesaikan nggih. 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 Insya Allah matur.
Oke, terus sama-sama. Monggo yang lain? Pak Dwi. Monggo. Oh, Pak Dwi untuk itu untuk silva atau saldo. Halo. Halo, nggih. Untuk SD kami kan kemarin turun-temurun menyaldokan di bank itu loh Pak Dwi yang tidak diambil dari dulu saldo bank. Itu nanti Heeh. apa juga mempengaruhi Pak Dwi? Maksudnya? Saldo bank kemarin kan yang kan dari dulu itu kan ada saldo bank yang diambil sampai akhir Ya. tahun itu cuma Ya kalau bisa diambil di semua, Mas. Diambil, direalisasikan. disisakan di bank terus. Nah, itu juga nanti mempengaruhi. Harus direalisasikan juga. Iya, direalisasikan. Jadi silpa dari sumber apapun diupayakan seminimal mungkin dari sumber apapun. Jadi nek saya saldo banknya ya risiko direalisasikan. Itu sebisa mungkin. Iya, terima Nonton kasih. Pak Irfan? Oke, terima kasih. Iya. Jadi sama-sama. Monggo yang lain? Tanya Pak Dwi. Sambil nggih. Monggo. Untuk SD 6 Biro yang realisasinya itu masih ada silpa yang merah itu kan Pak, perubahan dari jumlah siswa yang lama jadi di 60-kan itu. Lah kemarin kan ngambilnya sesuai siswa lama, kemudian itu katanya untuk tahun 2022. Jadi di akhir laporan itu ada silpa nih. Nah itu apakah harus diambil kemudian direalisasikan? Untuk beberapa SD kemarin yang di 60-kan itu otomatis nanti ada silpa, ya otomatis tidak boleh diambil, artinya tidak boleh direalisasikan, dan nanti juga memang akan mengurangi penerimaan di tahun depan. Tapi kan di tahun depan jadi kan jelas. Ya, tapi di tahun depan jenengan kan jelas sudah 60. Jadi tahap 1 nanti juga nerimanya sudah 60. Cuman silpa di 2021 ini nanti baru bisa digunakan setelah hasil audit BPK atau setelah RKS PM 2022. Mata. Jadi tidak apa-apa, silpa tidak apa-apa. Itu nanti di tahap 1 penjenengan tetap menerimanya sudah di 2022. Mata Bu Rini, halo. Sebentar. Jadi ini yang minus apa itu yang merah itu saya tuh nggak ngapa-ngapa itu. Tidak apa-apa. Untuk yang 3 SD merah tidak apa-apa. Untuk yang lain, harus tidak boleh merah kalau yang lain. Untuk yang SD 6, SD 3 Biro, 6 Biro, 7 Biro, 6 Pupuh itu merah tidak apa-apa, Jadi laporan saya yang bulan November itu sudah klik nggih? Nggih, sampun. Oke, makasih.
Iya. Enggak yang lain? Silakan, barangkali yang lain masih bisa ada yang didiskusikan. Masih Pak Dwi. Monggo. Untuk obat-obatan itu masuk nopo nggih? Dan disiplahkan itu. Enggak usah, enggak apa-apa. Oh, enggak. Nggih. Ya, Pak. Obat-obatan silahkan. Untuk bangunan juga bahan bangunan monggo enggak usah disiplahkan. Bahan bangunan, obat-obatan enggak usah disiplahkan, enggak apa-apa. Betul. Oh, berarti beli sendiri nih. Iya, betul. Yes, suwun. Monggo Mas Bekti. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Kemarin terkait dengan belanja modal yang tidak bisa direalisasikan yang sudah saya konsultasikan dengan jenengan itu masih dicarikan solusi atau bagaimana, Pak? Biar silpa saja gitu. Nanti kita carikan solusi, Mas, agar tidak silpa. Ya. Oh, nggih. Berarti di Desember ya, Pak, nanti masukkannya, Pak. Ya. Atau di November juga. Nanti November ini kita selesaikan saja, Mas. Itu ya. Terima kasih, Pak. Ya, monggo yang lain. Iya. Yang lain silakan, monggo. Sampun. Monggo sampun, Bapak Ibu. Di SD Jurang hujan deras, barangkali di tempat penjenengan masih cerah. Kalau sudah tidak ada, ya monggo yang pertama segera eksekusi Bosda. Nanti untuk pajaknya dasarnya sesuai dengan yang sudah kita share di link. Silakan disetorkan ke kantor. Mungkin kantor ada Mbak Erwin, titipkan Mbak Erwin tidak apa-apa. Titipkan ke Mbak Erwin di kantor. Karena di sini masih Jawa. Kemudian untuk yang bos reguler sesuai yang kita sampaikan bisa eksekusi secepat mungkin, sesegera mungkin. Nanti untuk ATK yang direalisasikan di bulan Desember otomatis nanti laporan persediaannya ada stok opnam. Ada stok opnam barang-barang ATK yang belum digunakan di SD tersebut di akhir sampai dengan akhir Desember 2021. Nanti kalau ini segera bisa bisa kita realisasikan, nanti bisa bisa kita tidak ada stok opnam di akhir tahun. Tapi ya tidak masalah, misalnya ada stok opnam ya tidak masalah. Cuman barang stok opnam itu nanti tidak boleh digunakan sebelum hasil audit. Masalahnya seperti itu. Jadi barang stok opnam sisa di 2021 tidak boleh digunakan dulu sebelum di audit BPK. Nah, soalnya mungkin di audit BPK ditekoni kene stok opname kertas sekian rem misalnya. Ketika ditanya kok udah nggak ada, sudah digunakan, nanti akan menjadi temuan.
Ya, uangnya belum bisa digunakan, hasil audit juga belum bisa digunakan sebelum di audit. Nah, dan Bapak Ibu, teman-teman sekali, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sudah melonggarkan waktunya untuk mengikuti rapat koordinasi virtual BOS reguler dan BOSDA pada pagi hari ini. Semoga bisa sedikit mencerahkan beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Bila mana masih ada yang masih mengganjal, nanti bisa dikoordinasikan lebih lanjut melalui grup WA atau Japri. Teman-teman, terima kasih demi kelancaran kita semuanya, biar nanti pas liburan kita bisa berlibur dengan nyaman dan tenang. Mari kita selesaikan pekerjaan ini, walaupun saya juga tidak mau itu. Untuk saat-saat ini kita sudah dikejar dengan banyak sekali pekerjaan, AKM, setelah AKM nanti PAS, kemudian e-rapor dan lain sebagainya yang harus kita selesaikan semuanya. Maka manfaatkan teman-teman kita di sekolah secara maksimal, jangan upayakan tidak dikerjakan sendiri. Nah, iso dewe alhamdulillah, nek rasa dewe ya carane bisa ditemani atau dibantu oleh teman-teman guru SD yang lain di sekolah masing-masing. Terima kasih, saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas penjenengan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa senantiasa memudahkan tugas-tugas kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.